Dan biar Roh Kudus yang bantu kami untuk menghadapi semua yang terjadi. Walaupun sangat sulit mungkin, atau mungkin mudah, tapi sekali lagi Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, dan semua ini sekali lagi tentang Engkau, bukan tentang bagaimana kami memuji Engkau. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Sebentar. Ya, hari ini sekali lagi di All People kita percaya Tuhan menciptakan manusia dengan sangat sempurna, dengan tidak cacat celah dan tidak berdosa. Lalu ketika manusia di Taman Eden dengan ketidaktaatan, mereka jatuh dalam dosa, dan respon Tuhan datang justru untuk mengasihi mereka, dan itu direalisasikan melalui kedatangan Kristus ke dunia, mengorbankan dirinya sebagai pengorbanan yang sangat berharga, mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, semua suku, semua bangsa, dimanapun. Dan yang paling dahsyatnya, kabar baiknya adalah dia bukan mati saja, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu kita bersyukur kita sudah menang dan bebas karena pengorbanannya. Amin. Seperti teman-teman sudah tahu, minggu kemarin adalah minggu terakhir dari series kita, Hidup yang Diubahkan, The Evidence of whatever it is. Saya lupa juga jadinya, padahal baru. Jadi bulan depan, bulan Juni, saya dan beberapa teman sudah mendoakan, tapi akan mendoakan lagi dan berdiskusi. Jadi bulan depan kita akan masuk ke series yang baru. Semoga series yang baru ini bisa mengubahkan kita, tapi menguatkan kita juga melalui Roh Kudus pembacaan firman-Nya. Jadi tolong berdoa untuk saya dan teman-teman, karena saya juga bersyukur. Bahkan ada beberapa di sini yang sudah memberi saran untuk tema khotbah kita yang baru. Sekarang mari kita semua bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan hari ini dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Ada juga terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara ya, dalam hitungan yang ketiga. 3. Dialah yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sudah ya, sampai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang tersusun dan diikat sesuai dengan Amin. Silakan duduk. Minggu ini karena kita belum masuk ke tema yang baru kita, jadi minggu ini sebenarnya 2 minggu lalu ketika saya berdoa, saya merasa melalui perenungan firman Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya, otomatisnya Alkitab, tentang khususnya tema hari ini, itu tentang dipanggil menuju kedewasaan atau call to maturity. Saya ingat pertama kali koreksi saya kalau salah bagi teman-teman yang bersama-sama di tahun 2022 kita mulai pertama kali ibadah di gedung ini. Sebelumnya sudah ada pertemuan,
Tapi start ibadah hari Minggu itu tahun 2022 di gereja ini tidak ada panggung, tidak ada kursi, kita duduk lesehan saja, pakai karpet, dan worshipnya di bagian tembok itu, dan sangat simple. Tidak ada sound system seperti ini. Datang, gitarnya gitar yang kayak speakernya portable, terus kita nyanyi, dan sangat menikmatin. Orangnya masih sangat sedikit waktu itu. Dan itu momen yang sangat-sangat indah, dan Tuhan banyak proses di waktu itu. Mungkin bahasa lainnya, waktu itu kita gereja baby waktu itu. Gereja bayi. Karena masih mulai, orang kecil, semuanya masih kecil semuanya. Lalu sekarang sudah ada panggung, sudah ada gitar, sudah banyak volunteer, sudah ada banyak kursi. Sepertinya kita jauh lebih dewasa lagi. Ya, setiap makhluk hidup diciptakan untuk bertumbuh. Seorang bayi diharapkan menjadi dewasa. Benih diharapkan nanti berbuah besar dan menjadi pohon. Demikian juga kita orang Kristen dipanggil menuju kedewasaan. Tidak hanya menjadi bayi selalu. Banyak orang yang percaya telah menerima Kristus, menghadiri gereja dan mengenal cerita-cerita Alkitab dan memahami teologi-teologi gereja, doktrin-doktrin gereja. Tetapi ada banyak juga yang mereka tidak dewasa, sudah bertahun-tahun, walaupun mereka datang ke gereja, baca Alkitab, ikut kelas Alkitab. Jadi hari ini kita mau belajar dari suratnya Paulus. Jadi Paulus menulis Efesus 4 ini supaya, karena Allah tidak pernah bermaksud orang percaya hanya menjadi anak rohani saja. Tragedi yang paling besar adalah bukan seseorang memulai sebagai bayi rohani. Itu normal, tidak apa-apa. Tragedi yang terbesar adalah ketika orang percaya menolak untuk bertumbuh. Saya berharap di tempat ini tidak ada yang menolak untuk bertumbuh. Seorang bayi yang sehat itu indah. Tetapi jika seorang tetap menjadi bayi selama 20 tahun, pasti ada sesuatu yang salah. Bayangin, saya punya kumis, saya masih minum susu pakai dodot atau pakai ompeng kayak Binky. Bukan yang imut, tapi amit-amit. Mungkin kalau masih kecil masih imut, kayak ada anak bayi di sini. Anak saya masih imut-imut, tapi kalau dia sudah berkumis, sudah jalan, sudah bisa main basket, main bola, masih minum pakai dodot, masih bubur sumsum, bubur tim kalau di Indonesia, amit-amit. Jadi syukurnya Paulus memberi kebenaran yang kuat melalui Efesus 4 ini. Dia menyelamatkan kita bukan hanya untuk mengampuni kita saja, tetapi juga untuk mengubahkan kita dari bayi menjadi dewasa. Tujuan kekristenan bukan hanya untuk masuk surga. Pastinya kita semua masuk surga. Dan puji Tuhan ada Injil tadi, pengorbanan Kristus. Dialah satu-satunya menuju keselamatan. Tetapi tujuannya adalah menjadi serupa dengan Kristus di masa ini. Pasti ini sangat tidak nyaman. Josiah anak kami, dia feeding, giginya bertumbuh. Dia akan menjadi bertambah umur dan lebih dewasa. Dia tidak nyaman, tidak cukup tidur, rewel. Dan itu juga mempengaruhi kami, kurang tidur, semuanya tidak nyaman. Tetapi dia tidak bisa menahan untuk giginya tidak bertumbuh. Itu natural. Pertumbuhan menuju kedewasaan, itu dia. Tidak nyaman kata dia. Thank you Josiah. Jadi kita mau lihat teman-teman, dalam bagian ini Paulus menjelaskan kepada kita, khususnya di pasal 4 ini, dia menjelaskan yang pertama, sumber kedewasaan itu dari siapa? Apa tujuan dari kedewasaan itu? Yang ketiga, apa bahayanya kalau tidak dewasa? Dan tanda-tanda kedewasaan itu seperti apa? Dan yang nomor 5, prosesnya seperti apa? Saya meyakini gereja kita sedang menuju proses pendewasaan
dan pemurnian yang lebih lagi. Amin. Ada banyak hal yang terjadi di gereja kita. Transisi, konflik, dan itu bagus, tapi tidak nyaman. Karena itulah pertumbuhan yang sejati. Oke, sebelum kita masuk ke dalam teks, kita mau lihat satu persatu teks ini. Tapi saya mau bilang supaya teman-teman setidaknya ada sedikit gambaran. Jadi di pasal 1 sampai pasal 3 sebelum pasal 4, maksudnya Efesus, pasal 1, pasal 2, pasal 3, Paulus dia menjelaskan tentang doktrin keselamatan oleh kasih karunia. Teman-teman bisa lihat di Efesus 2, 8 sampai 9. Baru yang selanjutnya, penebusan hanya melalui Kristus saja. Lalu, kesatuan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi tidak ada perbedaan mau kamu Yahudi atau tidak Yahudi, tidak ada perbedaan, semua punya akses asalkan itu melalui Kristus. Lalu yang selanjutnya, gereja sebagai tubuh Kristus, kita gereja sebagai tubuh Kristus. Menariknya Paulus, setelah dia jelaskan doktrin, let's say itu teologi, dia nggak mau hanya membahas tentang pengetahuan saja. Masuklah ke pasal 4, mulai transisi. Di sini mulai Paulus beralih dari teologi ke gaya hidup. Teologi artinya ajaran, ke gaya hidup. Dari keyakinan, gaya hidup tadi keyakinan, masuk ke perilaku atau tindakan. Dari posisi itu berubah menjadi praktik. Atau ada bahasa lainnya kayak ortodoksi, ortopati, ortopraksi. Jadi ortodoksi, right belief, kepercayaan yang benar. Ortopati, right feeling, kayak perasaan sikap yang benar. Dan yang selanjutnya, right affection. Jadi kayak tingkah laku yang benar. Jadi ajaran yang benar, sikap yang benar, ajaran yang benar akan mempengaruhi sikap yang benar, sikap yang benar akan mempengaruhi tindakan yang benar. Dan Paulus menjelaskan itu di Efesus. Jadi mari kita masuk ke Efesus pasal 4 ayat 11. Jadi dia bilang begini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Teman-teman coba kita perhatikan frasa ketika Paulus bilang, ialah yang memberikan. Saya berusaha sebaik mungkin. Nanti Pak Nathan nanti kalau ada yang kurang tolong dikoreksi ya. Dia salah satu bagian yang expert dalam hal ini. Jadi ia memberikan, bahasa Yunaninya bilang edoken, artinya memberi dengan murah hati sebagai suatu karunia. Jadi Tuhan memberikan ini dengan murah hati, kayak ini aku berikan kepadamu, dan juga dengan kasih karunia. Jadi ini berbeda dengan memberi seperti kita. Aku memberi ke kamu karena I have to, aku harus, atau tidak ada pilihan. Jadi Paulus mengingatkan gereja bahwa karunia pelayanan itu berasal dari Kristus sendiri. Kepemimpinan bukanlah ciptaan manusia. Kristus memberikan para pemimpin-pemimpinnya karena Kristus mengasihi gerejanya. Jadi teman-teman, jelas sekali ialah yang memberi. Berarti Kristus adalah sumber kedewasaan rohani. Itu kabar baiknya. Kita nggak perlu cari-cari lagi apa sumber kedewasaan rohani. Kristus, hiduplah dalam dia, tinggallah dalam dia. Ialah yang memberikan para pelayan-pelayannya. Dia memberikan para pelayan gereja karena dia tahu pelayan-pelayan ini dia berikan untuk memperlengkapi gereja. Dalam konteks ini gereja, komunitas kita, ataupun kita sebagai pribadinya. Di ayat 12 dia bilang, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya. Jadi dia ketika bilang memperlengkapi atau katartismos itu berarti memulihkan. Kata ini kalau bahasa aslinya bilang memulihkan, mempersiapkan,
menyempurnakan, bahkan membuat layak untuk berfungsi. Mungkin supaya kita bisa memahami lebih sederhana, jadi kata ini, katartismos, dipakai untuk memperbaiki jalan layan. Jadi teman-teman kalau pergi ke Sanur, ada nelayan, jaringnya robek, lalu dia memperbaiki itu. Nah, kata ini yang dipakai, kayak katartismos itu. Dan juga menyambung tulang yang patah. Saya coba-coba mengerti apa maksudnya menyambung tulang yang patah. Akhirnya saya nggak gali lagi lebih dalam karena kayak, kalau zaman sekarang kalau tulang patah ya dikasih pen ya, dikasih besi kalau di rumah sakit seperti itu. Artinya memperbaiki juga. Saya nggak tahu apakah seperti itu maksudnya. Tapi yang jelas adalah Paulus pakai kata ini untuk memperbaiki, memulihkan, mempersiapkan, menyempurnakan supaya itu bisa dipakai dengan maksimal. Makanya Tuhan memperlengkapi, memberikan orang-orang kudus untuk gereja tersebut. Jadi Tuhan yang memberi, bahkan Tuhan mengerti untuk hal itu. Jadi gambaran ini sangat kuat sebenarnya. Paulus jelaskan gereja bukan suatu teater atau hiburan atau bioskop saja. Teman-teman datang ke gereja hanya menikmati entertainment, which is nggak ada yang salah dengan hal itu. Itu bagus, membuat jemaat, membuat kita juga bisa menikmati lebih dalam lagi. Masalahnya adalah kalau itu yang jadi fokus utama. Jadi teman-teman datang ke sini pasti karena merasa nyaman, orang-orangnya terbuka dan juga bersahabat. Tapi kalau itu menjadi fondasi utama teman-teman datang ke gereja All Peoples, saya mau bilang pulang dari tempat ini, ayo mari kita berdoa lagi supaya Tuhan kasih fondasi utama. Kenapa datang ke All Peoples? Teman-teman, pendeta dipanggil bukan hanya untuk berkhotbah, misionaris dipanggil bukan hanya untuk memberitakan Injil. Mereka dipanggil untuk mempersiapkan orang menjadi lebih dewasa secara rohani. Mempersiapkan dirinya menjadi lebih dewasa secara rohani, tapi juga memperlengkapi orang lain supaya dia menjadi rohani. Ini pekerjaan yang sangat berat, yes, sangat berat. Makanya banyak orang percaya, nggak semua ya, banyak orang percaya selalu bergantung dan bilang begini, saya menunggu pendeta datang untuk berdoa kepada saya. Lagi-lagi itu bukan hal yang salah. Saya menunggu pendeta saya aja yang memberi saya makanan rohani, firman Tuhan. Dan saya hanya bisa kuat kalau hanya hari Minggu karena ada ibadah gereja. Apakah ini terdengar benar? Sepertinya terdengar benar. Dan tidak ada masalah dengan hal itu. Tapi teman-teman, kita punya kuasa untuk berdoa. Kita punya kuasa untuk baca firman Tuhan. Pasti dengan ada tuntunan. Kita punya kuasa untuk menyatakan kuasa si jahat tidak perlu dan berkuasa atas hidup kita. Tidak harus pendeta. Teman-teman punya kuasa untuk membaptis orang ketika kita sudah percaya Yesus. Lagi-lagi, ini kontroversial, iya. Dan kita harus menghargai hal itu. Setiap denominasi punya aturan yang berbeda. Mereka tidak salah juga. Tapi aku hanya mau bilang, kuasa yang diberikan itu bukan hanya di gereja All Peoples, tapi di seluruh gereja, bahkan setiap orang percaya yang tidak punya gereja secara bangunan. Teman-teman, itu orang yang kurang rohani, belum bertumbuh dewasa. Tadi bilang, aku hanya nunggu pendeta, aku hanya nunggu pemimpin. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, dia bilang begini, aku akan berdoa kapan saja, tanpa harus orang suruh. Mempelajari firman secara pribadi, pastinya ada libatkan orang lain. Melayani dengan setia, tetap teguh di tengah kesulitan. Lagi-lagi, menjadi dewasa itu tidak nyaman. Tetap teguh di tengah kesulitan. Jujur, secara pribadi, aku mau melarikan diri dari kesulitan, mencari jalan yang lebih mudah, karena itu nyaman buat aku. Tidak tahu buat teman-teman.
Mungkin kalian yang sama juga. Tidak apa-apa, kabar baiknya saat ini kita datang ke Tuhan untuk bisa di ministry dalam hal itu. Dan juga di ayat 12 tadi, setiap orang percaya dipanggil untuk bertumbuh. Bukan hanya pendeta, bukan hanya misionaris, bukan hanya diaken, bukan hanya majelis yang dipanggil untuk bertumbuh. Semua, tidak ada pengecualian. Ketika Paulus bilang memperlengkapi orang-orang kudus, bukan hanya para pemimpin, lagi-lagi setiap orang percaya. Kekristenan bukan iman sebagai penonton. Jadi ada buku Not a Fan. Waktu itu Ruri pernah berkhotbah di sini. Saya baca buku itu waktu saya masih SMK, belum terima Yesus. Saya penasaran, apa buku ini sebenarnya? Saya baca. Ketika dibaca, ide-idenya sebenarnya bilang kayak, kalau menjadi pengikut Kristus, kamu bukan penggemar. Tapi pengikut dia, penggemar hanya suka ketika ada acara datang ke tempat itu. Tapi ketika pengikut, kemanapun dia, kapanpun, ikut dia di tengah-tengah kesulitan. Orang bertanya, biasanya orang-orang yang bukan murid bilang begini, kira-kira saya menikmati nggak ya penyembahannya tadi, worshipnya? Apakah khotbahnya menghibur atau banyak lucu-lucunya? Apakah saya merasakan sesuatu? Tidak masalah, lagi-lagi itu penting. Tapi kalau itu menjadi tolak ukur mendengarkan firman Tuhan, mungkin ya Tuhan bisa menyingkapkan kepada kita sekali lagi. Supaya kita bisa bertanya gini ke Tuhan, apakah saya semakin serupa dengan Engkau, Kristus? Apakah saya menaati firman-Mu? Apakah saya melayani tubuh Kristus lain di tempat ini? Jadi teman-teman, ini sangat sering terjadi dalam hidup saya, mungkin dalam hidup kalian juga. Mari kita tanya sekali lagi Tuhan, supaya kita bisa mempertanyakan 3 hal ini. Apakah saya semakin serupa dengan Kristus? Apakah saya menaati firman-Nya? Apakah saya melayani tubuh Kristus? Itu pergumulan saudara-saudara dengan Tuhan. Tapi lagi-lagi, Paulus dia menjelaskan, semua dipanggil untuk menjadi dewasa. Karena ada tujuan yang jelas. Makanya di poin yang kedua bilang begini. Di ayat 13, teman-teman bisa lihat di Alkitabnya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Jadi di sini dikatakan kata sampai kita semua menunjukkan sebuah proses. Kedewasaan tidak terjadi seketika atau instan. Keselamatan terjadi dalam sesaat. Artinya langsung. Tetapi kedewasaan terjadi seiring waktu atau progresif. Jadi Allah menumbuhkan manusia secara bertahap. Jadi teman-teman, saya akan bilang it's okay, tidak apa-apa dalam tanda kutip kalau kita jatuh lagi dalam lubang yang sama, jatuh dalam dosa yang sama, dalam tingkah laku yang tidak sesuai dengan Kristus, asalkan kita datang minta ampun ke Tuhan dan bilang ke Tuhan, Tuhan, aku mau diproses dalam hal ini. Aku mau lebih baik. Aku mau serupa dengan Kristus. Saya bukan mendukung teori hyper grace, tapi tidak. Kalau kita sekali jatuh dalam dosa, lalu selama-lamanya sudah hancur, kasihan sekali kita. Tuhan Maha Pengampun, tapi juga Dia Maha Adil. Jadi jelas tujuan kedewasaan rohani itu untuk membuat kesatuan iman atau henotes, itu kesatuan, keharmonisan, keesaan. Saya senang sekali di Pancasila nomor 1 Tuhan yang Maha Esa.
Jadi kayak semua kita di Indonesia berbeda-beda, tapi punya satu Tuhan. Jadi Paulus mengajarkan kedewasaan rohani menghasilkan kesatuan, tidak menghasilkan perpecahan. Jadi kalau ada perpecahan di gereja, itu bukan dari Tuhan. Itu dari si jahat yang mencoba menghancurkan kita. Dan itu bukan salah kita. Semakin kita dewasa, menuju proses dewasa, semakin si jahat tidak senang dan menjatuhkan kita. Saya sering jatuh dalam hal itu. Masih berproses dalam hal itu. Makanya ketika siapin khotbah ini hari Jumat malam, waktu buat di Google Docs, saya marah sama Tuhan. Ini kesaksian. Saya marah sama Tuhan, saya siapkan ini. Itu menariknya, waktu doa kemarin Ana bilang, hati-hati dengan apa yang kamu doakan. Karena saya berdoa, Tuhan, tolong kasih kata untuk gereja kami. Lalu saya mendengar Tuhan, bukan secara audible, tapi melalui perenungan firman Tuhan. Dia bilang, kedewasaan rohani. Aku kayak, asik nih untuk gereja kami. Lalu pas saya menyiapkan ini, Tuhan proses saya sangat-sangat dalam, dan jujur saya tidak suka. Dan saya tutup laptop, dan saya bilang, Tuhan, saya nggak mau lanjutkan tema ini. Karena itu sangat sakit buat saya. Kenapa sakit? Karena saya jatuh terus dalam hal ini. Saya merasa malu, saya merasa nggak layak. Umur sudah 30, plus naik. Tapi sikap saya merespon seperti bayi yang berkumis. Bayi tapi punya kumis dan punya otot seperti itu. Fisiknya sudah dewasa, tapi secara naturnya masih sangat bayi. Akhirnya saya lanjutkan lagi hari Sabtu. Lalu ketika saya mau buka lagi, yang saya lakukan pertama, saya putar lagu Trust in God. Saya diam saja, lalu saya kayak confess ke Tuhan, mengakui ke Tuhan, maafkan aku Tuhan semua yang aku lakukan. Dan itu membuat saya damai dan lanjut lagi. Oke, lanjut teman-teman. Tujuan kedewasaan rohani itu supaya kita memiliki pengetahuan tentang anak Allah tersebut. Jadi kalau bahasa aslinya dia bilang epignosis, artinya pengetahuan yang mendalam melalui pengalaman, bukan melalui intelektual. Ini bukan sekedar pengetahuan teori. Seseorang bisa mengerti teologi tanpa mengenal Kristus. Seseorang bisa mengetahui teologi tanpa mengenal Kristus, tanpa mengalami Kristus. Ahli Taurat jauh lebih mengerti firman Tuhan daripada kita. Masalahnya adalah mereka tidak pakai kata ini, yaitu epignosis. Mereka hanya pakai kata yang lain. Mengetahui anak Allah melalui teori, tidak pengalaman secara pribadi. Makanya Paulus sangat jelas mengatakan, kedewasaan datang melalui hubungan yang intim dengan Yesus. Jadi teman-teman, sumbernya Yesus. Caranya hubungan intim dengan Tuhan. Habisin waktu dengan Dia. Berdoa, baca Alkitab, mengakui kesalahan, dan meminta kata dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi tujuan mengetahui tentang anak Allah tersebut, tujuannya bukan hanya informasi di Alkitab, melainkan transformasi menjadi serupa dengan Kristus. Teman-teman, ini menarik. Sering sekali, mungkin tidak semua, tapi sering sekali di gereja-gereja Indonesia pakai ayat ini. Saya agak tergelitik saja. Jadi ayat ini coba teman-teman buka di Markus 4. Di Markus 4 itu di perumpamaan tentang penabur. Saya rasa teman-teman sudah mendengar tentang perumpamaan ini banyak kali ya. Jadi ada 4 jenis tanah. Yang pertama di pinggir jalan. Lalu datang si jahat ambil.
Lalu yang kedua yang dikerikil kalau nggak salah ya. Saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana mungkin kamu memahami semua perumpamaan? Penabur itu menaburkan firman. Yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, artinya orang-orang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan segera mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Artinya, orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan akhirnya hangus. Mereka segera murtad. Yang lain ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang di semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu dan tidak berbuah. Yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik artinya mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saya tidak mengerti, mungkin saya juga harus belajar lagi sekali lagi. Kenapa selalu orang, bukan selalu, banyak atau sering sekali pakai ayat firman Tuhan ini, kamu akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Banyak sekali fokus tentang harta. Kenapa? Ada ayat lain kalau boleh jujur ayat ini tidak berbicara tentang hal itu, tidak berbicara tentang kamu akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat hartamu ketika percaya Yesus. Tidak ada janji seperti itu. Di sini dibilang orang yang tanah yang subur tadi, mereka akan mengetahui firman Tuhan itu, akan mengalami firman itu, dan mereka akan berbuah akan pengetahuan firman Tuhan itu 30, 60, 100 kali lipat. Artinya mereka bertumbuh dan menjadi lebih dewasa akan firman Tuhan tersebut. Jadi teman-teman mungkin ke depannya nggak apa-apa kalau merasa ayat itu sepertinya berkat buat kita, yes. Tapi kalau boleh jujur, Alkitab kita juga harus lihat apa konteksnya. Jadi kita mau coba juga mendengar suara Tuhan, bukan mendengar suara kita lalu masukkan ke firman Tuhan. Kita mau coba induktif. Saya juga masih belajar hal itu. Saya masih salah juga, sering salah, bahkan menafsirkan salah juga. Dan ya, saya akan minta ampun ke Tuhan supaya bisa lebih lagi. Jadi tujuan kedewasaan tersebut juga supaya kita dewasa penuh. Bahasa Yunaninya itu telios, artinya lengkap, dewasa, berkembang sepenuhnya. Ya, ini dia, berkembang sepenuhnya. Jadi Paulus membandingkan masa kanak-kanak rohani dengan kedewasaan rohani. Itu berbeda. Allah tidak menuntut kesempurnaan dalam satu malam, tapi dia mengharapkan pertumbuhan waktu demi waktu. Orang percaya yang tidak pernah berubah, tidak pernah bertumbuh lebih dalam, dan tidak pernah dewasa, perlu bertanya ke Kristus, apakah dia sudah sungguh benar-benar menyerahkan dirinya ke Kristus? Mungkin ini jadi pertanyaan refleksi buat kita juga. Apakah saya sudah menyerahkan sepenuhnya diri saya kepada Kristus? Kalau saya sudah 30 tahun, 40 tahun, tidak pernah berubah, tidak pernah bertumbuh, tidak ada menunjukkan peningkatan, justru penurunan, pertanyaan besar. Itu hanya teman-teman dan Kristus yang bisa proses. Kita diharapkan untuk dewasa secara penuh. Tapi kita juga sadar teman-teman, ada bahaya yang perlu kita ketahui kalau kita tidak dewasa. Kita nggak mau tidak dewasa karena ada bahaya. Kita coba lihat poin yang ketiga, ketika di ayat 14 dia bilang, sehingga kita bukan lagi anak-anak, artinya bayi, anak kecil yang belum dewasa. Dia sengaja pakai ayat ini untuk menjelaskan orang percaya tidak dewasa rohani itu sangat rentan, teman-teman. Paulus bilang seperti itu. Sangat rentan dalam hal apa?
diombang-ambingkan ombak. Bisa lihat di ayat selanjutnya, di situ dikatakan nanti akan diombang-ambingkan ombak, artinya diombang-ambingkan dengan keras oleh ombak. Penderitaan mengguncang iman kita, pencobaan mengalahkan orang percaya, emosi mengendalikan keputusan, ajaran palsu menyesatkan orang. Saya tidak bilang emosi itu tidak penting. Saya tidak bilang kita bisa frustrasi ke Tuhan. Saya tidak bilang itu. Tapi itu realita yang akan mengganggu kita. Yang kemungkinan besar akan mengombang-ambingkan kita. Ini dia, quotes ini saya suka. Badai tidak menciptakan orang Kristen yang lemah. Tetapi badai menyingkapkan orang Kristen yang lemah. Jadi badai itu memperlihatkan orang Kristen yang lemah. Apakah Petrus ketika dia di kapal membuat imannya lemah? Atau menunjukkan Petrus dia orang yang masih lemah? Apakah ketika ada masalah besar terjadi itu membuat kita lemah? Bisa jadi. Tapi juga sebenarnya menunjukkan bahwasanya kita lemah. Atau orang Kristen yang lemah. 3 hari ini ada teman dari Amerika kirimkan nomor temannya di Indonesia yang baru percaya Yesus. Lalu chat saya selama 3 hari ini membuat saya sangat berat jujur. Karena dia curhat sebenarnya tentang masa hidupnya. Sampai dia bilang, saya mengutuki Roh Kudus dan mengutuki Yesus. Kenapa saya mengikut Yesus justru semakin susah, pekerjaan gak ada, semua masa hidupku hancur. Naluri saya mau bilang, tidakkah kamu tahu orang yang mengutuki Roh Kudus dan Kristus maka dia akan binasa? Itu secara naluri saya mau bilang. Tapi daripada melakukan itu, saya akhirnya tidak balas teman-teman. Saya doakan sampai besok paginya dia balas lagi, maaf Pak, tadi malam saya sangat emosional. Dan itu memang benar-benar terjadi ke saya. Tapi pagi ini Tuhan jawab saya, Tuhan kasih interview pekerjaan dan saya diterima. Teman-teman, saya nggak lakukan apapun selain berdoa. Dan saya nggak bilang ke dia, kamu berdosa, sudah menyalahkan Tuhan. Kamu sudah berdosa, kenapa kamu seperti itu? Kamu kurang dewasa. Tapi saya bisa lihat ketika persiapkan khotbah ini, dia orang Kristen yang lemah. Tapi saya tidak perlu menghakimi dia, saya perlu mendukung dia dengan doa. Dan itu realita, dan itu juga terjadi ke saya. Mungkin ke teman-teman juga. Jadi beberapa orang percaya menyembah dengan penuh semangat di gereja, dengan sangat mudah. Dan wah, luar biasa sekali. Tetapi ketika cobaan itu datang, ketika cobaan yang sangat sulit itu terjadi, muncullah pertanyaan ini. Mengapa Tuhan? Mengapa kau biarkan ini terjadi? Engkau tidak baik padaku. Jadi ini terjadi karena akar yang dangkal tidak dapat bertahan dalam badai yang besar. Akar yang dangkal tidak dapat bertahan dalam badai yang besar. Jadi teman-teman, kalau pohon, banyak pohon di khususnya Jalan Puputan, kalau mau ke Renon, itu pohonnya besar-besar. Sudah ada orang Bali kemarin bilang, itu sudah beratus tahun mereka bilang. Ada yang bilang sudah berpuluh tahun. Jadi sebuah pohon menumbuhkan akar yang dalam sebelum memiliki tinggi yang terlihat. Jadi akarnya masuk dulu ke dalam, baru dia semakin tinggi pohonnya. Jadi sering sekali Allah sering membangun ke dalam dulu dalam musim-musim yang tersembunyi, khususnya musim-musim hidup kita pribadi, sehingga suatu saat nanti disitulah kita bisa melihat apa maksud Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yes, sebagian dari saudara merasa frustrasi
karena musim hidup terasa lambat, terasa tidak ada pertumbuhan. Tetapi akar tumbuh di bawah tanah sebelum buah muncul di atas tanah. Ingat pesan ini, jangan meremehkan musim itu. Mungkin itu musim yang sangat indah yang nanti ke depannya kita bisa ingat kembali bagaimana Tuhan berproses akan hidup kita. Mungkin Allah sedang membangun kedalaman dalam hidupmu. Oh, sudah mau selesai. Jadi teman-teman, orang yang belum dewasa selalu mengejar tren-tren rohani. Apa yang tren, pengalaman emosional, teologi internet, terus kekristenan motivasional ya. Jadi hanya kayak khotbah-khotbah yang memotivasi, which is itu bagus, enak didengar telinga, tapi belum tentu berakar ke dalam. Tapi sebagian juga berakar ke dalam. Tetapi orang yang percaya, yang dewasa, berakar dalam kitab suci. Jadi gereja saat ini bukan hanya butuh semangat saja, tetapi juga butuh kemampuan membedakan kebenaran. Kita mau semangat, tapi juga bisa memampukan kebedaan mana yang benar. Sehingga kita bisa melihat, poin yang keempat itu tanda-tanda kedewasaan sejati. Di ayat 15, kita hampir selesai. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ayat ini adalah salah satu gambaran paling jelas tentang kedewasaan dalam perjanjian baru. Di ayat 15, kebenaran bahasa Yunaninya dia bilang aletuantes. Secara harfiah, secara arti literalnya, dia bilang gini, menghidupi kebenaran bukan sekadar mengatakan kebenaran, tetapi hidup dalam kebenaran, mempraktikkan kebenaran, dan menjadi perwujudan kebenaran. Orang yang percaya, orang Kristen yang percaya tidak hanya mengetahui doktrin, teologi-teologi. Justru kebenaran itu membuat dia membentuk perkataan mereka. Kalau di sekolah minggu, saya suka sekali, Kak Wendy kayaknya yang paling paham tuh. Perhatikan dengan perkataan, tindakan, dan perbuatan. Kak Wendy. Ya, orang dewasa rohani, makasih Kak Wendy, dia akan lebih bagus lagi menghormati orang lain dengan perkataan, sikap kita, dan tindakan kita. Jadi teman-teman kalau mau dewasa dalam rohani, ayo ikut kelas sekolah minggu. Jadi volunteer. Saya promosi. Supaya bisa lebih klek. Oke, intermezzo. Lalu dibilang kasih, teman-teman lihat ada kebenaran, masih di Efesus 4 ayat 15. Di situ ada kata kebenaran, tapi juga ada kata kasih. Jadi kasih yang di sini jelas sekali. Ini bukan kasih, ada 4 jenis kasih di bahasa Yunani. Ini kasih agape tersebut. Jadi kasih agape yang rela berkorban dan serupa dengan Kristus. Ini dia. Kebenaran tanpa kasih menjadi kekerasan. Ya, kebenaran tanpa kasih menjadi kekerasan. Kasih tanpa kebenaran menjadi kompromi. Orang percaya yang belum dewasa sering sekali seperti ini, saudara-saudara. Termasuknya dalam beberapa bagian, dalam nomor tertentu, itu saya tulis ini karena ini saya juga, defensif. Artinya kayak, oh enggak, aku enggak salah, seperti itu. Mudah tersinggung. Sombong. Berpusat pada diri sendiri. Ini yang belum dewasa rohani. Dan semua poin ini ada dalam hidup saya. Saya berproses. Teman-teman juga mungkin berproses dalam hal ini. Undang Yesus dalam hidup saudara. Tetapi orang yang percaya, dia mau diajar. Mereka bisa terima teguran. Ya ini dia, orang percaya yang dewasa mau diajar. Mereka dapat menerima teguran. Bahkan orang percaya yang dewasa berkata, Tuhan, ubahlah aku sekalipun itu menyakitkan. Tuhan, ubahlah aku sekalipun itu menyakitkan. Ini komitmen saya dalam 1 minggu ke depan. Saya mau berdoa tiap hari. Tuhan, ubahlah aku sekalipun itu menyakitkan.
supaya aku tidak perlu menahankan hak-hakku, aku tidak perlu mudah tersinggung, tidak sombong, tidak berpusat pada diri sendiri. Ketika saya siapkan khotbah ini, Tuhan highlight 4 poin ini ke saya. Orang-orang dewasa, orang-orang yang belum dewasa. Saya merasa kayak kamu masih seperti ini. Dan si jahat juga bilang, ya sebenarnya itu kamu gak layak. Tapi daripada saya berfokus ke hal itu, saya mau bilang, Tuhan, ubahlah aku sekalipun itu menyakitkan. Dan yang selanjutnya, itu bertumbuh ke arah Kristus. Masih tetap di ayat 15. Masih di ayat 15, itu bertumbuh ke arah Kristus. Jadi dia bilang gini, kalau auxomen, kalau bahasa Yunaninya, kenapa kita mau lihat bahasa Yunaninya? Karena lebih dalam, sepertinya lebih dalam. Jadi artinya bertambah secara bertahap, hal-hal yang sehat akan bertumbuh. Jika bertahun-tahun berlalu tanpa transformasi rohani, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup saya dan saudara. Kekristenan sejati mengubah kita, mentransformasi kita, bukan secara sempurna dalam satu malam, tetapi secara bertahap, waktu demi waktu. Jadi kalau teman-teman merasa frustrasi, kenapa aku gak langsung dewasa saja? Maaf, tidak ada jalan seperti itu. Mau masak Indomie aja harus pakai air panas. Harus tunggu beberapa menit, walaupun mie instan. Jadi tidak ada seperti itu. Yang terakhir, ini dia terakhir. Saya janji ini terakhir karena ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Jadi Paulus beralih dari kedewasaan individu menjadi kedewasaan yang bersama. Secara komunitas. Daripadanya lah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Gereja adalah tubuh Kristus. Tidak ada orang yang percaya menjadi dewasa sendiri. Teman-teman, tidak ada orang yang bisa jadi dewasa dengan sendiri. Mereka butuh tubuh Kristus. Kedewasaan rohani itu sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Ada pertanggungjawaban di situ. Ada koreksi dari orang lain ketika bersama dengan orang lain. Bahkan ada dorongan dari orang lain supaya kita lebih baik. Ada persekutuan. Hari Minggu kita ada persekutuan di sini. Dan bahkan setiap bagian itu penting, teman-teman. Di ayat 16 masih bilang, apabila tiap-tiap anggota bekerja dengan semestinya, orang yang percaya belum dewasa hanya mengkonsumsi. Orang percaya yang dewasa berkontribusi. Gereja menjadi kuat ketika setiap anggota berfungsi dengan setia. Jadi semua di gereja ini penting. Kita semua sama rata, setiap bagian penting. Mau teman-teman sebagai tim doa, mau pelayanan penyambut tamu, mau pelayanan dimanapun. Bahkan ketika teman-teman juga nggak pelayanan, mendoakan sebagai tim doa, itu sama penting di mata Kristus. Khususnya dalam konteks ini, Efesus 4 ayat 16. Saya mau terakhir penutupnya, teman-teman, ada beberapa contoh di Alkitab yang Tuhan persiapkan dia dengan proses. Yang pertama, Daud diurapi sebelum dipersiapkan. Yusuf bermimpi sebelum diproses. Musa menghabiskan bertahun-tahun di padang gurun sebelum memimpin. Dia nggak langsung memimpin saja secara otomatis. Bahkan Yesus sendiri, anak Allah itu, menjalani tahun-tahun yang sangat sulit sebelum pelayanan publiknya. Beberapa kali dia bilang, ini belum waktunya, ini belum waktunya. Dia melarikan diri, ini belum waktunya. Bahkan dia, as a fully man, fully God, 100% manusia, 100% Tuhan, dia sendiri mengalami masa-masa sulit. Siapa kita yang tidak mau mengalami masa sulit? Apakah kita mau melebihi dari Tuhan? Saya rasa itu tidak mungkin terjadi. Jadi Allah membentuk karakter sebelum memberi penguasaan khusus buat kita. Oke, yang terakhir ini refleksinya. Jadi teman-teman, saya mau teman-teman coba bisa baca ayat ini, refleksi ini.
Apakah saya sedang bertumbuh secara rohani? Apakah saya teguh dalam kebenaran? Apakah pencobaan memperdalam iman saya atau menghancurkannya? Apakah saya dapat menerima koreksi? Apakah karakter saya semakin serupa dengan Yesus? Apakah saya menghasilkan buah rohani? Teman-teman, coba nanti dalam 1 minggu ke depan saya mau mendorong teman-teman, coba tanyakan pertanyaan ini, refleksi dalam diri saudara. Ketika kita mau menjadi lebih dewasa rohani. Dan ini kita bisa lihat nanti melalui ketaatan, kerendahan hati, konsistensi, kekudusan dan ketekunan, bahkan kasih tadi. Teman-teman, kita boleh tutup mata. Kita mau ambil waktu khusus. Coba tanya Tuhan, bagian mana dalam hidup saya yang perlu pangkas atau potong supaya saya bisa menjadi dewasa rohani. Dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi dewasa rohani? Terima kasih Tuhan, mungkin hari ini adalah hari Engkau menunjukkan area-area ketidakdewasaan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan dalam hidup kami ada luka mungkin yang belum mungkin sembuh, atau mungkin ego yang sangat masih terlalu besar, dan iman yang masih dangkal. Tuhan, kami mau bawa ini ke Engkau Tuhan, supaya Engkau membantu kami, memurnikan kami dalam hal ini Tuhan. Karena kami yakin panggilan-Mu bukan hanya datang kepada Engkau saja, tetapi juga bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Engkau tidak memanggil kami hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Sekali lagi Tuhan, ini momen yang sangat sulit dan tidak enak buat kami secara pribadi, tetapi juga tidak nyaman dan tidak enak untuk buat gereja kami Tuhan, gereja All People khususnya, di masa-masa transisi saat ini terjadi. Tapi ini adalah momen yang indah, kelak nanti kami mengingat Tuhan mendewasakan gereja ini secara komunitas dan juga secara pribadi Tuhan. Kami bukan pemimpin di gereja ini. Yesus Kristus adalah pemimpin di gereja ini. Dan semua pelayan di tempat ini Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mempersiapkan. Kami juga mau Tuhan menyatakan supaya Tuhan mempersiapkan, memberikan lagi para pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini Tuhan. Dan memperlengkapi semua pelayan yang sudah ambil bagian. Terima kasih Tuhan, kami mau ambil langkah menuju proses kedewasaan itu. Gereja kami mau ambil langkah menuju proses kedewasaan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.